Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi. Apa itu? Mengenai bisnis yang gurih, bahkan tambah gurih gitu ya, di tengah-tengah krisis seperti sekarang ini. Kita tahu kan, memang pandemi COVID sudah bisa kita katakan berlalu gitu ya. Walaupun katanya masih ada ancaman varian virus baru, cuma setahu saya semakin lama semakin lemah gitu ya. Nah, tetapi sekarang kita masuk lagi ke dalam krisis baru, di mana di Amerika dan Eropa terjadi apa yang pernah terjadi di Indonesia di tahun 1998, yaitu krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Oke, orang rame-rame menarik uangnya dari bank, persis seperti kita di Indonesia di tahun 1998. Tapi kali ini terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Oke deh, nah apa ini bisnis yang tambah gurih, bahkan di tengah-tengah masa krisis seperti ini, yaitu bisnis jualan Tuhan Yesus. Loh Pak, maksudnya apa bisnis jualan Tuhan Yesus? Memang Tuhan Yesus bisa dijual. Jualnya per apa Pak? Per kilo atau per apa gitu ya? Begini, itu cuma istilah jualan Tuhan Yesus gitu ya. Nah gini deh, saya mesti ambil contoh. Kenapa bisnis ini disebut bisnis paling menguntungkan? Sebenarnya bisnis ini sudah ada sejak lama gitu, bahkan sebelum adanya pandemi dan krisis seperti ini. Jadi begini, saya mesti jelaskan dengan pakai contoh ya. Nah ini kebetulan saya juga dapat bahan dari seseorang yang menceritakan pengalaman temannya ya, yang mengalami ini. Selain ini saya juga sering dengarlah beberapa kasus gitu ya, bahkan saya melihat sendiri walaupun saya tidak pernah tanda kutip ditipu ya, karena mohon maaf saya tahulah praktek-praktek seperti ini. Jadi begini, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang seperti saya, yaitu pendeta, hamba Tuhan. Betul. Jadi saya nggak sungkan-sungkan bicara walaupun saya seorang pendeta, bisnis seperti ini justru dilakukan oleh para pendeta, yaitu jualan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dia menjual Tuhan Yesus gitu ya? Dijualnya bagaimana? Jadi ceritanya, pada suatu ketika nih ya, nih menurut kesaksian ini, ada seorang evangelis lah, sebut saja demikian ya. Dia dengan bangga ya bercerita di suatu pertemuan ya. Dan evangelis ini katanya sering bergaul di kalangan sosialita dan pejabat-pejabat. Tidak malu-malunya dia bilang dia baru saja menerima PK. PK itu persembahan kasih. Amplop lah, angpau gitu ya. 500 juta. Ya mungkin sih bukan dalam bentuk tunai ya. Mungkin ditransfer atau dalam mata uang asing, saya tidak tahu ya kan. Dari pengusaha yang katanya sebelumnya dia doakan agar hotelnya laku terjual. Kemudian ketika dia doakan, katanya dia bernubuat bahwa hotelnya akan terjual. Ternyata benar gitu ya. Hotelnya terjual. Maka dari itu, si pengusaha yang merasa hotelnya terjual itu berterima kasih dengan memberikan persembahan kasih kepada evangelis ini sebesar 500 juta. Ya mungkin saja hotelnya harganya 50 miliar. Jadi anggap saja si evangelis ini seperti dapat komisi 1% dari 50 miliar. Ini misalnya. Ya. Loh. Padahal kalau Anda mau tahu yang jujurnya ya, hotel itu nggak mungkin terjual begitu saja kalau tidak misalnya diumumkan di grup atau ditawarkan melalui agent properti gitu ya, melalui sales properti, atau si pengusaha ini sendiri yang menawarkan ke beberapa orang. Logikanya ya,
apakah mungkin sebuah hotel didoakan, tapi si pemilik hotelnya tidak berusaha untuk menawarkan ke berbagai pihak, tiba-tiba ada orang yang tahu bahwa hotelnya mau dijual. Kemudian datang dan beli. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah. Dari mana dia tahu? Mulai nangkep maksud saya? Jadi ada usaha baik dari pemilik hotel itu atau dari para sales agen properti yang bersusah payah menawarkan kiri kanan atas bawah gitu ya. Belum lagi setiap kali itu ditawarkan, salesnya itu belum tentu langsung gol kan. Mungkin ditolak, juga keluarkan banyak biaya. Mungkin yang menawarkan itu bukan hanya satu sales gitu ya. Mungkin ada 5 bahkan 10 gitu ya. Kan wajar sekarang ini kalau jual properti dengan menggunakan beberapa agent gitu ya. Nah artinya mungkin dari 10 agent yang sedang menawarkan itu hanya 1 yang berhasil. Yang lain 9 sudah keluarkan biaya, tawarkan kiri kanan, atas bawah. Tidak terjadi. Nah si pendoa ini, sekali lagi ya, saya bukan bermaksud mengecilkan arti sebuah doa. Ya. Nah, ini pendeta ini kan bisa saja bilang begini contohnya. Tenang, saya nubuatkan bahwa hotel Anda akan terjual dalam waktu 6 bulan ke depan, paling lama. Atau paling lama 1 tahun. Jadi antara 6 bulan sampai 1 tahun, hotel Anda akan terjual meski ini sedang krisis. Kira-kira demikian. Bisa nggak saya bicara itu kalau saya seorang pendeta yang mendoakan pengusaha ini yang mau jual hotel? Oh bisa sekali, tapi saya tidak akan lakukan itu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya hotel itu ternyata bisa laku terjual sebelum 6 bulan? Padahal kan tadi saya nubuatkan gitu ya. Ya tentu saja itu bukan nubuatan ya. Itu lu buatan, lu buat-buat. Ternyata hotel itu laku sebelum 6 bulan. Waduh, takjub itu yang pemilik hotelnya. Pasti dia akan hubungi saya. Pak Chandra, terima kasih ya. Karena doa Anda itu mujarab sekali. Ini baru 3 bulan laku loh. Ini 500 juta untuk Anda. Wah, Bapak kok suka gitu ya? Itu kan namanya mujizat sebuah doa. Sabar dulu ya. Dengarkan ini sampai habis ya. Nah, tetapi apa yang terjadi kalau ternyata hotel itu sampai 1 tahun tidak terjual? Kemudian pengusaha itu nanya saya lagi, Pak ini sudah 1 tahun lewat nih Pak ya. Kok nggak laku juga ini hotel saya? Dengan mudahnya saya bilang, sepertinya Tuhan punya rencana lain untuk Bapak. Sabar saja Pak. Aman kan saya sebagai seorang pendeta yang sebelumnya sudah melontarkan nubuatan. Tenang Pak, sepertinya Tuhan punya rencana lain. Ya, jadi tidak sedikit evangelis atau pendeta yang seperti ini. Inilah dia menjual Tuhan. Sekali lagi, saya bukannya tidak percaya mujizat. Saya bukan tidak percaya kuasa sebuah doa. Oke? Tapi doa hanyalah sebuah doa kalau yang didoakan itu tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, doa hanyalah doa saja jika yang didoakan itu tidak melakukan apa-apa. Kecuali misalnya mujizat terjadi karena seorang kena penyakit, ya, tapi dia sudah berobat kiri kanan gitu ya, ke luar negeri kemana, dan semuanya dokter angkat tangan, ya sudah dia berserah kepada Tuhan. Misalnya mujizat terjadi, puji Tuhan. Tapi kalau orang ini berobat kemanapun tidak mau, dia hanya menyerahkan semuanya, itu sama juga mencobai Tuhan. Karena dokter dan obat-obatan juga sarana dari Tuhan. Nah demikian juga ketika seseorang mau menjual hotel misalnya. Ya, kalau dia cuma didoakan tapi dia sendiri tidak bicara bahwa hotelnya mau dijual, siapa yang tahu bahwa hotelnya itu mau dijual? Memang Anda pikir cuma doa itu tiba-tiba ada orang yang datang beli gitu? Ya enggak lah, dia harus tawarkan kiri kanan, pakai agent properti gitu ya. Sudah mulai nangkep? Ya. Tapi ketika berhasil itu, pendeta ini merasa, tuh kan karena saya doakan. Misalnya, atau si pengusaha itu yang memberikan PK tadi, ya, persembahan kasih. Nah, jadi tadi tapi saya tidak mengatakan semua pendeta atau evangelis seperti itu.
Adakah yang seperti itu? Ada, dan saya tahu, saya pernah lihat gitu ya. Tapi ada juga evangelis atau pendeta yang mendoakan orang, sungguh-sungguh tulus mau bantu, mau mendoakan agar hotelnya atau propertinya cepat terjual tanpa perlu pakai nubuat-nubuatan. Misalnya dia berdoa semoga Tuhan buka jalan ya, memberikan kemudahan dan seterusnya dan seterusnya. Nggak usah pakai nubuatan-nubuatan 6 bulan paling lama 1 tahun laku terjual ya. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan tidak sedikit juga pendeta yang tulus ya. Tapi tidak sedikit juga pendeta yang memanfaatkan orang-orang yang lugu gitu ya, untuk dibodoh-bodohi gitu ya. Misalnya dengan ditambah-tambahkan suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan bahwa tadi hotel Anda akan terjual dalam waktu 6 sampai 1 tahun. Ya, kalau kebetulan terjual, wah seakan-akan sakti nih pendeta ya kan, mendengar suara Tuhan gitu ya. Padahal itu hasil kerja dari pemilik hotelnya atau agen-agen properti yang membantu menjualkannya. Ya kan? Tapi kalau hamba Tuhan yang jujur, dia tidak akan memanfaatkan orang-orang Kristen yang seperti ini, ya, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Doakan, ya doakan saja, ya kan? Nah, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang apa ya, yang seperti ini gitu ya. Misalnya ada juga pendeta, ya ini mungkin satu lagi ya, tidak semua pendeta seperti ini. Yang kerjanya misalnya mengharapkan suatu ya rendahan gitu ya, makan siang gratis gitu ya. Adalah contohnya, saya buat sederhana, misalnya pendeta ini bilang, nanti ya ada sejumlah pendeta yang akan bertemu dengan Anda untuk makan-makan. Terus, loh buat apa? Ada sejumlah besar pendeta yang mau datang ketemu saya di restoran untuk mendoakan saya. Iya, supaya bisnis Anda lancar dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu minta pertemuannya di rumah makan yang mahal, restoran yang mahal. Kemudian orang ini dengan jujur bilang, waduh, nanti siapa yang bayar ya pertemuan itu? Kemudian pendoa ini bilang, oh santai aja, datang aja lah ya, pokoknya nanti kita doakan. Nah orang ini kan bingung gitu ya. Dia bilang ada sejumlah besar pendeta yang mau datang ke restoran, mau doakan dia. Orang ini kan tulus ya, dia tanya, siapa yang bayar nanti? Saya nggak punya uang loh untuk bayar. Ya udah tenang aja. Nah, pada hari H-nya, si pendoa ini yang bilang mau datang ini dia rubah nih. Wah, kok gitu kita pindah ke restoran yang ini deh, yang lebih murah gitu. Karena yang tadi orang yang mau didoakan sudah bilang, saya nggak punya uang loh gitu ya. Dia ganti ke restoran yang lebih murah gitu ya. Nah ini yang saya dapat nih ceritanya dari orang yang menceritakan ini ke saya. Ternyata pada hari H-nya cuman pendoa itu dan istrinya dan anaknya yang datang. Dan orang ini yang mau didoakan datang suami istri. Terus dia tanya, mana pendeta-pendeta yang lain? Oh, mereka lagi sibuk, nggak bisa datang, cuman saya ini gitu ya. Akhirnya mereka makanlah berlima itu. Ya tentulah setelah mereka makan, orang yang didoakan sama si pendeta ini, apapun alasannya, apapun masalahnya, tentu membayarlah. Ya kan? Nah, inilah praktek-praktek juga ya, yang dimana di dalam doanya itu keluarlah nubuatan-nubuatan. Yang menurut saya bukan nubuatan itu, lubuatan gitu ya. Sehingga akhirnya yang didoakan ini rela membayar gitu. Padahal tujuannya itu hanya untuk makan gratis ya. Sangat disayangkan ya jika masih ada penginjil-penginjil atau pendeta-pendeta yang masih mempraktekkan hal seperti ini ya, mengeluarkan nubuatan-nubuatan palsu dengan membawa nama Tuhan Yesus, dapat makan gratis gitu ya, bahkan kadang-kadang diajak jalan-jalan ke luar negeri gratis karena apa yang didoakan ternyata padahal sih bukan karena doanya.
Karena tadi contohnya jualan properti, ya karena dia juga menawarkan kan. Kalau dia nggak menawarkan, siapa yang mau beli? Akhirnya goal, diajaklah jalan-jalan ke luar negeri dan kemana-mana. Tapi ketika nubuatannya gagal, dia ngeles. Dia bilang, ya sepertinya Tuhan mau punya rencana lain buat Bapak. Asik ya? Nah, jadi demikian saja ya. Jadi kalau ada orang yang siapapun itu, evangelis kayak pendeta gitu ya, yang mengklaim dirinya bisa mengatasi atau mendoakan segala masalah Anda, ya kalau dia mau mendoakan secara tulus sih oke-oke saja gitu ya. Ya, tapi kalau dia tidak tulus, satu saja ya, jangan terlalu percaya, jangan terlalu termakan oleh pencitraan-pencitraan rohani. Seakan-akan, wah dia cespleng lu kalau mendoakan. Gitu ya. Pendeta juga manusia. Belum tentu dia jujur. Jadi Anda percaya sama Tuhan Yesus saja. Ya. Anda bisa kok berdoa sendiri. Ya. Jadi kalau berdoa, saya kasih tahu ya. Mau doa apapun. Kecuali misalnya doa pelepasan. Anda sedang kerasukan gitu ya. Bagaimana Anda bisa berdoa? Pasti perlu pendeta yang mendoakan Anda untuk pelepasan. Tetapi kecuali Anda sedang kerasukan tapi Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, semua doa bisa Anda panjatkan sendiri tanpa harus ada calo. Oke, jadi percaya Tuhan Yesus saja, dia hanya sejauh doa dan Anda bisa memanjatkan doa itu dari mulut Anda sendiri, dari hati Anda sendiri. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.